Saya mengajak Anda membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita membaca 2 ayat saja, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Samuel 18, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Haleluya. Ini gambaran yang sangat luar biasa tentang perjanjian yang Yesus masuki, perjanjian yang Yesus inisiasi dengan manusia, dengan Anda dan saya. Dan di sini kita melihat bahwa ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan, kita punya kesediaan hati, ketetapan hati untuk mengiring Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan pun berkomitmen. Amin. Tuhan tidak main-main dengan perjanjiannya. Kalau kita serius, dia juga serius. Bahkan sebenarnya dia sudah lebih dahulu serius. Dia sudah lebih dahulu berkomitmen. Dia hanya menantikan Anda dan saya kembali ke jalan yang benar. Tentunya itu pun karena Roh Kudus terus menuntun kita, menarik kita, ya, membuat kita semakin tertarik, semakin mendekat kepada jalan jalur kehendak yang Tuhan mau kita berada. Ketika kita berkomitmen, Tuhan pun berkomitmen. Apa komitmennya Tuhan? Komitmennya Tuhan adalah dia sungguh-sungguh mau berbuat baik kepada Anda dan saya. Dia sungguh-sungguh peduli tentang kita, hidup kita, dan segala aspek keberadaan hidup kita. Dia sungguh-sungguh ada di pihak kita. Dan Roma katakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Karena itu dikatakan di ayat berikutnya, kalau Anda melihat di dalam Roma 8, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena dia serius, dia berkomitmen. Karena itu jangan pernah main-main dengan perjanjian dengan Tuhan. Karena dia serius. Amin. Dan kalau kita belajar baik dalam kehidupan sekuler maupun di dalam Alkitab, ada beberapa jenis perjanjian. Tetapi perjanjian yang paling kuat, yang paling mengikat adalah perjanjian darah. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus tidak sekedar masuk ke dalam satu perjanjian ya yang biasanya kita kalau bisnis deal cuma tanda tangan kontrak, ya dilanggar juga dengan sangat mudahnya. Ya kan, kadang-kadang kita tidak menepati ya syarat dan kondisi yang ada, terms yang ada di dalam kontrak perjanjian itu. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus masuk perjanjian itu, perjanjiannya adalah perjanjian darah. Makanya kalau Anda punya Alkitab, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, dan dua-duanya disahkan oleh darah. Perjanjian lama disahkan oleh darah binatang. Perjanjian baru disahkan oleh darah Kristus sendiri. Tanpa darah Kristus, kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kita tidak mampu untuk berperang dengan roh-roh di udara, roh-roh jahat tentunya. Kita tidak akan mampu untuk bisa lepas dari ikatan dosa, dari ketagihan apapun dalam hidup yang tidak seharusnya kita terikat dengannya. Kita semua masuk neraka tanpa darah Yesus. Itulah pentingnya darah Yesus. Amin. Karena itu jangan main-main dengan darah Yesus, saudara. Jangan main-main dengan pengorbanan Yesus. Kita harus serius. Dia sudah serius, maka kita harus serius. Ya bukan berarti tidak boleh bercanda, boleh. Ya tapi artinya di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita
kita benar-benar berkomitmen. Jangan coba-coba mengungkap apa yang sudah ditutupi, apa yang sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Ada satu kejadian di dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-19. Ada penduduk Bet-Semes, dikatakan di sana, dan ia ini Tuhan. Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Kenapa mereka mati? Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Apa salahnya melihat ke dalam tabut Tuhan? Apa yang ada di dalam tabut Tuhan? Ini tabut perjanjian. Waktu itu sempat jatuh ke tangan orang Filistin. Orang Filistin jiwanya sampai nyembah-nyembah. Ya kan, akhirnya dibawa ke Bet-Semes. Dan di Bet-Semes pun tabut Tuhan memakan korban. 70 orang dari rakyat itu mati binasa hanya karena melihat ke tabut Allah. Apa maksudnya? Ada pewahyuan bagi Anda dan saya. Yang ada di dalam tabut Allah ada 3 hal. Yang pertama, 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa. 10 perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tongkat Harun yang bertunas. Pada waktu mereka ribut, ya kan? Mereka tidak terima dengan kepemimpinan Harun, kepemimpinan Musa. Mereka tidak happy. Akhirnya mereka berontak dan muncullah tongkatnya Harun yang bertunas. Itulah tanda bahwa Tuhan memilih Harun sebagai imam besar. Kemudian ada satu hal lagi di dalam tabut Allah, yaitu mana. Mana. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Tuhan, Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami di padang gurun. Kami sekarang kelaparan, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tuhan turunkan mana dari surga yang adalah makanan malaikat. 3 hal. 10 perintah Allah, tongkat Harun yang bertunas, dan mana. Ketiga-tiganya melambangkan pemberontakan bangsa Israel. Karena bahkan ketika 10 perintah Allah diberikan, mereka menyembah anak lembu emas. Mereka menyembah berhala. Pemberontakan. Tongkat Harun, pemberontakan kepada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Mana pemberontakan kepada Tuhan sendiri. Karena mereka menganggap Tuhan tidak sanggup. Tuhan punya maksud buruk terhadap mereka. Tetapi yang menarik adalah 3 hal ini sudah ada di dalam tabut Allah. Artinya sudah ditutupi. Apa yang menutup tabut Allah? Yang jadi tutup daripada tabut Allah, kalau Anda belajar di dalam kitab Musa, yang menutup adalah the mercy seat. Tahta belas kasihan yang selalu dipercikin darah setiap tahun. Artinya apa, saudara? Pemberontakan Israel itu sudah dikubur oleh Tuhan. Sudah ditutupi oleh darah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang Bet-Semes berusaha untuk mengungkit kembali apa yang Tuhan sudah ampuni. Karena itu jangan merusakkan pernikahan Anda, jangan merusakkan hubungan Anda dengan orang lain karena Anda suka mengungkit-ungkit masalah dan kesalahan orang, padahal kesalahan itu sudah diakui dan sudah diampuni oleh Tuhan. Ini pewahyuannya, saudara. Makanya darah Kristus itu begitu powerful. Kita tidak boleh main-main. Apa yang sudah diampuni, apa yang sudah dihapuskan, jangan coba-coba untuk diungkit kembali, untuk diungkapkan kembali. Haleluya. Hari-hari ini kan zamannya budaya cancel culture. Kesalahan orang di masa lalu bisa menjadi jerat bagi mereka hari ini.
Tapi saya mau katakan, hati-hati ketika Anda berurusan dengan anak Tuhan, sesama orang Kristen, yang saya yakin kalau orang Kristen pasti ya kebiasaannya minta ampun, mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah minta ampun sama Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni dia, darah Kristus sudah menutup bahkan menghapuskan dosanya. Jangan Anda berusaha untuk mengungkapnya, mengungkitnya lagi, karena hal itu tidak berkenan di mata Tuhan. Bukan berarti terus Tuhan akan membunuh Anda gitu. Tetapi banyak hal dalam kehidupan Anda akan terbunuh. Hubungan Anda dengan orang lain akan terbunuh. Hubungan suami dan istri akan terbunuh. Coba suami yang selalu ngungkit-ngungkit kesalahan istri, istri yang selalu ngungkit-ngungkit kesalahan suami, kira-kira harmonis nggak itu pernikahan? Isinya pasti cekcok, terus tiap kali cekcok ngungkit masa lalu. Padahal masa lalunya sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Mari kita belajar, kalau memang kita adalah orang percaya, orang yang menaruh harapan dan iman percaya kita kepada Yesus, mari kita belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena di dalam perjanjian darah ini, saya tidak tahu punya kesempatan atau tidak, saya singgung aja sekarang. Perjanjian darah ini bukan hanya pihaknya Tuhan yang membawa persembahan yang terbaik, karena dalam perjanjian darah ini timbal balik. Dua pihak berjanji, dua pihak mengadakan covenant. Tuhan memberikan yang terbaik, Anda dan saya pun juga harus memberikan yang terbaik. Barulah terjadi perjanjian darah itu sah. Bukan berarti kita diselamatkan oleh perbuatan, kita tetap diselamatkan karena kita percaya melalui iman. Amin. Tetapi orang percaya hari demi hari, dari waktu ke waktu, hidupnya semakin diubahkan dan semakin mengarah ke arah yang seharusnya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini pelajaran pertama bagi Anda dan saya tentang darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Jangan coba-coba untuk mengungkap atau mengungkit kembali apa yang sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Kita semua pernah salah. Tetapi kalau kita sudah akui di hadapan Yesus, Anda tidak berhak untuk mengungkapkannya kembali. Kita harus belajar dari kesalahan supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Anda tahu keledai? Keledai itu seringkali orang ngomong keledai itu bodoh. Coba Anda cek di Google. Keledai itu binatang yang sangat-sangat pintar. Kepintarannya setara dengan anjing. Sangat pintar keledai itu. Makanya ada pepatah yang katakan keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama kali yang kedua. Karena dia binatang yang pintar. Haleluya. Memang mungkin ada keledai yang bodoh, tapi pada dasarnya Tuhan menciptakan keledai itu binatang yang sangat intelligent. One of the most intelligent animals itu adalah keledai. Jadi Tuhan kalau pakai sesuatu itu, ya memang Tuhan memakai hal-hal yang lemah, hal-hal yang dianggap kebodohan. Tapi Tuhan juga pakai hal-hal yang ya penuh kecerdasan, ya kan, yang bijaksana, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu menempatkan diri, tahu membawa diri, berhikmat, ya dia tahu membaca situasi. Tuhan juga pakai orang-orang seperti ini. Amin. Dan Tuhan pakai keledai karena keledai ini, ya dia tahan terhadap beban. Semakin berat bebannya, ya dia tidak akan marah-marah terus dia buang bebannya. Enggak, dia tetap angkut itu beban sampai ke tujuan. Karena memang keledai diciptakan untuk ketahanan. Haleluya. Karena Tuhan, lebih penting bagi Tuhan itu ketahanan, bukan kecepatan. Haleluya.
Ya, Anda bisa cepat, ada waktunya kita harus cepat. Ya kan, kesempatan yang Tuhan beri, terkadang kita harus bergerak cepat. Tetapi pada umumnya dalam kehidupan ini Tuhan lebih mementingkan ketahanan. Ketahanan, karena hidup ini penuh beban. Ya, pernikahan Anda ada bebannya, keluarga Anda ada bebannya, pelayanan ada bebannya, Anda bekerja, Anda memikul beban. Dan terkadang Anda tidak mendapat kemuliaan, Anda tidak mendapat pujian. Bayangkan yang naik keledai itu Yesus yang menunggangi keledai itu. Keledai itu yang harus, ya, dengan beban yang sangat berat, dia yang harus bekerja keras. Siapa yang mendapat kemuliaan? Yesus, bukan keledainya. Anda bisa punya talenta, Anda bisa punya kemampuan, keahlian, tapi ketika Anda memanifestasikan, memakai talenta Anda, ya, yang tetap yang harus dimuliakan adalah Yesus. Yang menerima pujian hanya Yesus. Kalau Anda mendapat terima kasih dari orang, terima kasih Engkau sudah memberkati aku, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita kembalikan semua kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Bayangkan jadi keledai itu. Kalau kita yang keledainya mungkin sudah marah-marah, gua yang kerja, dia yang dipuji, gitu kan? Tapi kalau keledai nggak seperti itu. Kecuali keledainya William mungkin, ya, yang bisa ngomong. Haleluya. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 14. Ini kuasa daripada darah Kristus. Dikatakan di sana bahwa pengorbanan Yesus itu menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan menumpahkan darahnya, Yesus menghapuskan segala surat hutang. Tahu Anda surat hutang? Surat hutang ini seperti kalau Anda makan di restoran. Sudah selesai makan, Anda minta apa? Minta bill. Ya kan? Tagihannya mana? Kemudian, ya, pelayannya akan datang membawa tagihan itu, dan di situ akan terdaftar. Anda makan soto ayam, ya kan? Anda lapar nggak? Soto ayam, ya kan? Perkedel jagung, misalkan, ya kan? Kerupuk udang, minumnya es teh tawar, ya kan? Anda, pelayannya pasti bilang, Bu, Pak, tolong dicek dulu sebelum bayar. Itulah surat hutang. Artinya surat hutang yang dihapuskan oleh Yesus adalah sebuah daftar. Dan daftarnya bukan cuma selembar kertas, karena dosa kita banyak sekali. Mungkin berjilid-jilid, tapi terdapat daftar dosa kita. Hari ini kau mengutuki orang, hari ini kau berpikiran buruk, itu ada catatannya semua. Ngomong sembarangan, ya kan? Apalagi ngutang nggak bayar. Tidak tahu berterima kasih, ya kan? Memberontak, tidak taat firman Tuhan, segala macam lah, segala macam. Ya, kita ini pikir, ya, kita masih lebih baik dari orang lain yang sangat jahat, gitu. Anda tidak tahu betapa buruknya kita, saudara. Kita ini sangat-sangat jahat, saudara. Dibiarkan tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, kita ini liar. Dan neraka semua tujuannya, saudara. Tapi Yesus mati bagi Anda dan saya. Dan dosa yang satu-satu tadi, saudara. Tahu gak, bahasa Yunaninya itu dikatakan darahnya Yesus itu menghapus, seperti kalau kita menghapus tulisan kita. Dihapus satu-satu. Dosa, mengutuki orang dihapus. Utang gak bayar dihapus, gitu. Ngomong sembarangan dihapus. Siapa yang menghapus? Allah Bapa di surga, dengan darah Yesus dihapus satu-satu. Bayangkan berapa juta dosa kita. Itu satu orang.
kali 8 miliar manusia. Kalau semua orang percaya dihapus satu-satu. Itulah yang dilakukan oleh darah Yesus. Kita kalau baca ayat ini, oh iya dihapuskan gitu kan. Tapi kalau dibilang ya bahasa Jawanya itu disetip satu-satu, sudah disetip satu-satu. Kalau dihapus itu bahasa Indonesia bagi saya orang Jawa itu kurang mantep, disetip, sudah disetip satu-satu. Dan Anda tahu kan kalau menghapus tulisan itu tidak bisa cuma satu kali stip gitu kan. Satu baris saja berapa kali stipnya. Itulah darah Yesus. Dahsyat. Haleluya. Jadi daftar dosa kita itulah yang dihapuskan oleh darah Kristus. Seolah-olah dosa itu tidak pernah dilakukan. Wow. Makanya tadi 1 Samuel 6 ayat 19 Tuhan begitu geram ketika orang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Tuhan gak suka Anda sedang meremehkan kuasa darah Yesus ketika Anda mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit masa kelam dalam kehidupan orang lain yang sudah diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Di mata Tuhan dosa itu seolah-olah tidak pernah dilakukan. Wow. Katakan wow. Dahsyat, saudara. Saya tahu tidak banyak orang Kristen sekalipun yang bisa menerima kebenaran ini. Tapi itulah Alkitab. Jangan hidup berdasarkan opininya manusia. Tetapi kita harus percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Ada seorang pendeta di medsos, sangat terkenal. Kalau saya ngomong namanya pasti Anda tahu. Pendeta ini digandrungi oleh para anak muda zaman sekarang. Karena itu anak-anak muda, pastikan Anda punya dasar doktrin yang kuat di dalam kekristenan. Jangan sembarangan dengar pendeta. Pendeta terkenal, pendeta besar digandrungi anak muda. Dahsyat. Dia ngomong apa? Dia kasih ilustrasi begini. Anda kalau pacaran, wah pasti pacarnya itu baik yang laki maupun perempuan saling ngepost di Instagram. Ya kan, mesra-mesraan, foto mereka bersama, makan malam, candlelight dinner dan lain sebagainya. Tapi waktu putus, semua foto itu dihapuskan dari Instagram. Ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan karena sakit hati. Apalagi kalau putusnya karena sakit hati, saudara. Pasti cepat-cepat dihapus semua itu. Kemudian dijelaskan begini. Yesus. Saya pikir, wah dahsyat juga ini kan penjelasannya kan. Yesus yang bilang. Yesus tahu dosa Anda. Tapi kalau Yesus punya Instagram hari ini, dosa-dosa Anda tetap ada di dalam Instagramnya Yesus. Saya bilang ini udah sesat nih pendeta. Kelihatannya keren sih, tepuk tangan. Wah, dahsyat. Lu ngerti nggak apa yang ditepukin tangan? Saya mau bilang kalau Yesus punya Instagram hari ini, dosa Anda tidak ada di dalam Instagramnya Yesus. Tidak ada. Bahkan dia bilang bukan sekali, 2 kali dia bilang di dalam Ibrani 8 dan Ibrani 10 dia ulang lagi, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 2 kali, karena manusia kalau cuma diomongin sekali itu nggak percaya. Makanya diulang lagi 2 kali. Sekali-kali aku berfirman, aku tidak mengingat lagi dosa dan kejahatan mereka. Kalau Tuhan tidak mengingat dosa dan kejahatan kita yang sudah kita minta ampun, yang sudah ditutupi dan dihapuskan oleh darah Yesus, masa masih ada di Instagramnya Yesus? Kan kontradiktif sekali, saudara.
Kalau manusia aja mau, ya kan, yang tadi putus tuh, pacaran putus, kan kepenginnya melupakan masa lalu yang kelam karena sakit hati kan, dia cepet-cepet mau hapus semua. Manusia aja kayak gitu, pengen cepet-cepet hapus. Apalagi Tuhan yang membayar dosa-dosa kita dengan nyawanya sendiri. Gak ada di dalam Instagramnya Yesus, gak ada dosa kita. Jangan khawatir, karena ada pendeta juga yang bilang, kalau nanti Anda nyampe di surga, Anda akan disuguhi tampilan video kehidupan Anda dari lahir sampai mati. Dosa-dosa Anda ditunjukin semua. Nggak ada video kayak gitu di surga, saudara. Saya memang belum pernah masuk surga. Saya belum pernah lihat surga. Tapi berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang pengorbanan Kristus, tidak ada video seperti itu di surga. Benar ada air mata penyesalan. Kenapa kita menyesal ketika sampai di surga? Ada air mata. Makanya Alkitab katakan ketika sampai di surga, Tuhan harus menghapuskan air mata. Karena ada air mata ketika kita tampil di hadapan Yesus, berhadapan muka dengan pencipta kita. Oh, ada rasa menyesal. Oh, aku punya banyak kesempatan yang terbuang. Aku belum menginjil ke teman-temanku. Semua mereka menuju neraka. Aku selama ini takut. Dan ketika kita berhadapan sama Yesus, kita menyesal. Kita berharap punya lebih banyak waktu untuk hidup di dunia ini. Jadi penyesalan kita karena kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Bukan kita menangis karena ditunjukin dosa-dosa kita. Buat apa Yesus mati susah-susah? Kalau kita disuruh ngeliatin lagi, ini loh dosamu nak, ya ini loh. Tuhan kita gak seperti itu, saudara. Makanya dia gak suka kalau ada orang yang dia sudah ampuni, kemudian diungkit-ungkit lagi dosanya. Tuhan gak suka. Haleluya. Anda tahu di Alkitab ada kota perlindungan. Yosua 20 ayat 7 dan 8. Ada 6 kota perlindungan di dalam perjanjian lama di Israel. Ya kan, ada orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, Sikem di pegunungan Efraim, Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda, ayat 8. Next. Dikatakan, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer. Bukan Bezer ya, Bezer. Harus benar ngomongnya, Bezer. Di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. 6 kota perlindungan. Anda tahu fungsinya kota perlindungan? Kalau ada orang yang tidak dengan sengaja membunuh sesamanya, orang ini harus lari ke kota perlindungan. Supaya apa? Supaya yang mau membalas kematian dari orang yang tidak sengaja terbunuh tadi tidak membunuh pelakunya. Karena kan tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja kemudian dia dibunuh kan nggak adil juga. Kan tidak sengaja matinya. Bukan dengan niat dia mau membunuh. Jadi orang pelakunya tadi karena dia tidak sengaja, tetapi ada pembalas hutang darah yang mengejar dia, yang mengancam hidupnya. Dia harus lari ke salah satu kota perlindungan ini. Dan kalau dia sudah ada di dalam kota perlindungan itu, dia tidak akan mati. Tidak ada yang bisa menyentuh dia, tidak ada yang bisa membunuh dia, karena dia ada di dalam kota perlindungan. Jadi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membunuh orang lain, tetapi tidak disengaja. Itu kata kuncinya. Hari ini kita percaya dan kita yakini bahwa Yesus Kristus adalah kota perlindungan kita. Amin. Artinya apa?
Ini pewahyuannya bagi Anda dan saya. Inilah kuasa darah Yesus. Artinya, setiap dosa dan kesalahan yang pernah dan akan Anda lakukan di mata Tuhan adalah dosa yang tidak disengaja. Wow! Anda kalau ngerti ini, wow, begitu harusnya. Iya kan? Mungkin Anda belum ngerti. Ya. Kadang kita berdosa itu sengaja. Sering bahkan. Kita mau marahin orang, kita planning dulu untuk marahnya gimana, ya kan? Ngomongnya apa gitu. Ada sih orang-orang yang emosinya tersulut pada saat itu juga. Tapi ada juga yang terencana. Pembunuhannya terencana. Pembunuhan karakter, pembunuhan reputasi, pembunuhan bisnis, ya kan? Terencana dengan baik. Sekalipun dosa kita sengaja, di mata Tuhan, kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan dan darah Yesus sudah menghapuskan dosa itu, di mata Tuhan, dosa yang sengaja kita lakukan tadi dianggap tidak sengaja. Wow! 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 Kan kita bilang, bukan saya yang ngomong. Saya kan cuma menginterpretasikan Alkitab. Mengaplikasikannya ke perjanjian baru di mana Anda dan saya hidup saat ini. Bukan berarti terus, ya udahlah ya, kita dosa aja deh kalau gitu. Tahu nanti diampuni sama Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Karena kalau Anda orang yang percaya kepada Yesus, Anda gak akan ngomong, ayo kita dosa aja deh, ayo kita buat salah aja deh, nanti Tuhan juga ampuni. Itu menunjukkan bahwa Anda belum percaya. Itu menunjukkan bahwa sekalipun Anda ke gereja, Anda bukan orang Kristen. Kalau Anda ngomongnya, ya udahlah yuk dosa aja gak apa-apa, itu Anda bukan orang Kristen. Sorry, Anda bisa ke gereja setiap hari Minggu. Anda bisa ikut menara doa setiap hari. Tapi kalau Anda bilang, gak apa-apa kok aku hidup dalam dosa. Oh gak apa-apa kok aku berzina. Oh gak apa-apa kok aku selingkuh. Oh gak apa-apa kok aku korupsi. Tuhan ampuni. Oh, sorry. Darah Yesus hanya menghapuskan dosa orang percaya. Kalau Anda menikmati gaya hidup dosa, Anda bukan orang percaya. Dan kebenaran ini tidak berlaku bagi Anda. Haleluya. Disinilah Anda semua diam. Diam. Karena mulai berpikir, aduh aku ini orang percaya bukan ya? Aku ini orang Kristen bukan ya? Saya gak bilang bahwa orang Kristen itu sempurna, tidak. Tapi karena orang Kristen punya perjanjian darah dengan Yesus, ketidaksempurnaannya ditutupi oleh kesempurnaan Kristus. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa, kita tidak pernah buat salah. Tapi orang Kristen yang sejati tidak menikmati hidup dalam dosa. Tidak menikmati. Dia bisa jatuh, tapi jiwanya menjerit. Hati nuraninya menangis ketika dia buat salah. Dia marah sama orang yang menyakiti dia pun, dia gak salah nih. Karena dia lagi emosi aja. Dia bisa minta maaf, dia yang datang, sorry ya tadi aku marah. Padahal yang nyakitin orang itu, bukan dia yang nyakitin, itu orang Kristen, saudara. Itulah orang percaya sejati. Kepada orang-orang yang demikianlah kebenaran ini berlaku. Darah Kristus mengampuni, darah Kristus menghapuskan dosa dan kesalahannya. Amin. Kalau Anda diajak ke gereja aja males, tapi Anda bilang Anda orang Kristen, aku percaya Tuhan. Tapi diajak ke gereja aja Anda males. Males lah ketemu sama orang Kristen, banyak yang munafik. Coba dibuka, jangan saya yang ngomong, nanti Anda pikir saya yang buat-buat, ya kan?
1 Yohanes 1 ayat 3. Ini salah satu tanda bahwa Anda orang percaya. Ada banyak sih tandanya. Tidak semua harus Anda penuhi 100% karena tidak ada manusia yang sempurna. Dikatakan di sini 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Siapa kami? Kami itu adalah umat tebusan Yesus, para rasul, para murid Yesus pada waktu itu. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau Anda bilang, aku orang Kristen, tapi aku gak suka ke gereja, Anda bukan orang Kristen. Karena orang Kristen suka ke gereja. Orang Kristen suka bersekutu dengan Tuhan, suka bersekutu dengan sesama umat tebusan Yesus. Kalau disuruh ke gereja aja, Anda harus diseret-seret. Kemudian di gereja mukanya cemberut, malas ngomong sama orang, malas bersekutu, malas berinteraksi, marah-marah pulang. Ngapain sih lu ngajakin gue ke gereja? Hei, menurut 1 Yohanes 1 ayat 3, Anda bukan orang Kristen. Sekalipun Anda bilang, aku percaya Tuhan. Setan pun percaya Tuhan. Yakobus 2, ya kan? Iblis pun percaya sama Tuhan. Jadi dalam perjanjian darah, sekali lagi, ada bagiannya Tuhan, ada juga bagiannya kita. Tuhan memberikan yang terbaik, kita juga memberikan yang terbaik. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita harus bergerak ke arah yang Tuhan mau kita bergerak. Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terus ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Satu ayat lagi, ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini paling gampang ngecek. Karena orang percaya, sekalipun tidak sempurna, sekalipun terbatas, tapi kita punya kemauan untuk menaati firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa menaati semua, betul. Puji Tuhan kalau Anda bisa menaati semua firman. Hanya dengan kasih karunia kita bisa lakukan. Tapi kalau dengar firman aja gak mau, baca firman juga gak pernah, disuruh baca Alkitab marah. Sorry. Kalau Mama Dora kan sorry Joelem katanya kan. Saya bukan orang Manado, jadi sorry, Anda bukan orang Kristen. Gampang kan? Dalam 1 Yohanes saja saya bisa memberikan kepada Anda 12 tanda orang Kristen. Cuman satu surat doang, satu surat. Jadi kalau nggak suka ke gereja, nggak suka ketemu sesama orang Kristen, ya kan, nggak taat firman, sorry, Anda bukan orang percaya. Masih mau lanjut nggak nih? Anda bikin saya salah tingkah. Haleluya. Coba lihat ayat 29, pasalnya sama. 1 Yohanes saja, nggak usah kemana-mana, saudara. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga
bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Artinya apa? Orang percaya, tanda ketiga, dia melakukan apa yang benar. Di tengah budaya yang korup, di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah trik-trik bisnis yang semakin licik, dia tetap melakukan apa yang benar. Itu menunjukkan bahwa Anda orang percaya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Maksudnya begini, orang percaya itu melakukan apa yang benar. Tetapi bukan berarti kalau Anda melakukan apa yang benar, Anda orang percaya. Bukan. Nggak bisa dibalik. Karena sekalipun Anda melakukan apa yang benar, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda juga bukan orang Kristen. Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Tetapi kalau Anda bilang Anda orang Kristen, Anda melakukan apa yang benar. Ini salah satu buahnya. Buah yang diekspek oleh Tuhan, yang diharapkan oleh perjanjian darah yang Yesus masuki 2000 tahun yang lalu. Tuhan mau Anda dan saya menghasilkan buah. Satu ayat lagi, pasal 3 ayat 5 dan 6. Satu ayat, saya tahu masih ada perjamuan kudus, saya harus cepat. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini yang tadi saya sempat singgung. Kalau Anda bilang Anda orang Kristen, kemudian Anda bilang gak apa-apa lah, dosa aja deh, dosa aja gak apa-apa. Ayo bikin salah aja, asal-asalan deh ikut Tuhan. Gak apa-apa kok, melanggar firman Tuhan juga gak apa-apa. Mabuk-mabukan juga gak apa-apa. Nanti Tuhan ampuni. Nanti tinggal minggu pertama ikut perjamuan kudus. Anda kayak orang seberang aja harus puasa puluhan hari untuk menghapus dosa. Darah Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun yang Anda perbuat. Anda mau puasa 100 hari, Anda mau puasa 365 hari, tidak akan menghapuskan dosa Anda. Yang menghapuskan dosa Anda adalah darah Kristus. Saya tidak ngomong bahwa bukan berarti Anda tidak perlu berpuasa. Silahkan Anda berpuasa, dan memang baik Anda berpuasa. Tapi bukan untuk menghapuskan dosa. Untuk menunjukkan bahwa Anda berduka atas dosa, kesalahan, dan kelemahan Anda. Yes, Anda berpuasa seperti Anda berkabung. Artinya apa di sini bahwa orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi? Artinya adalah berbuat dosanya kita sebagai orang percaya itu makin hari makin berkurang. Bahasa Inggrisnya, kita tidak akan pernah menjadi sinless. Sinless itu artinya tidak ada dosa sama sekali. Tidak mungkin. Kita semua manusia berdosa, karena itu butuh juru selamat. Kita tidak akan pernah sinless. Tetapi kalau kita orang percaya, kita akan sinless. Less itu semakin berkurang-kurang. Semakin berkurang-kurang. Kalau tahun lalu kita marah cuma di mulut, ngomelin orang, wah. Hari ini Anda marah sambil gebrak-gebrak meja, makin berkurang atau makin bertambah dosanya? Dosanya nambah, nggak berkurang. Artinya masih perlu untuk diproses lagi. Anda nggak akan pernah selesai prosesnya Tuhan kalau Anda tidak submit kepada Tuhan. Kalau Anda tidak menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan terserah deh Tuhan.
Hari ini Anda kepahitan sama orang. Anda pikir menyelesaikan masalah. Anda tinggalkan orang itu. Nanti suatu hari Anda akan ketemu orang yang membuat Anda pahit, lebih pahit lagi, saudara. Makanya kepahitan yang sekarang beresin dulu. Supaya nggak perlu diuji lagi. Bukan berarti nggak diuji lagi sih. Mungkin diuji lagi tetap. Untuk memastikan, untuk meyakinkan kepada dirimu, kepada orang-orang di sekitar kehidupanmu, oh iya, ini orang udah berubah. Dulu malas melayani, sekarang ke gereja pun malas. Nambah atau kurang dosanya? Sorry ya, saya menyinggung perasaan Anda siang hari ini. Gak apa-apa, habis ini dapat makan. Biasa orang kalau sakit hati itu pelampiasannya makan. Dulu lupa, sekarang gak ingat. Itulah manusia, saudara. Tapi kalau Anda orang percaya, kehidupan Anda bergerak ke arah yang benar. Tidak sempurna. Kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kita mengarah menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Buah-buah roh itu mulai kelihatan. Oh iya ya, dulu dia suka marah-marah, sekarang udah lebih sabar dia. Dulu dia males banget, bangun tidur aja dulu susah banget. Sekarang pagi-pagi baca Alkitab saat teduh, wah dahsyat itu, saudara. Itulah kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan dengan panjang sabar menantikan hari itu terjadi. Karena Tuhan tidak akan paksa kita. Tapi orang-orang yang punya perjanjian darah dengan Yesus, dia tahu. Dia tahu. Ada kesaksian roh di dalam dirinya bahwa aku akan selamat. Aku mati pasti masuk surga. Yang kasihan adalah orang yang seumur hidup Kristen, tapi sampai di ujung kehidupannya masih doa keselamatan. Itu yang kasihan, saudara. Dia tidak pernah merasa aman. Padahal Yesus itu mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada Anda rasa aman. Keselamatanmu sudah terjamin. Engkau mati pasti masuk surga. Tapi kalau orang tidak punya rasa aman, dia tiap hari gelisah. Dia selalu di hadapan Tuhan selalu ngomong begini, am I good enough? Aku sudah cukup baik gak Tuhan? Sudah cukup baik gak? Gak pernah merasa puas. Rasanya Tuhan itu selalu melihat dia. Yuk, ya kamu sudah lakukan ini. Iya, tapi yang itu belum. Oh, yang sono belum. Yang ini juga belum. Gitu. Tuhan kita gak seperti itu, saudara. Mungkin Anda punya orang tua yang seperti itu, yang tidak pernah puas dengan pencapaian hidup Anda. Mungkin Anda sudah ranking 2, kenapa nggak ranking 1? Anda mungkin punya orang tua seperti itu. Tapi Bapa di surga tidak seperti orang tuamu. Dia jauh lebih baik daripada orang tuamu. Dia tahu keberadaan kita, dia tahu keterbatasan kita. Ada perubahan sedikit aja, wah, Tuhan sudah sorak-sorai. Bukan berarti terus kita ya udahlah males-malesan. Kembali lagi ya. Ini lingkaran yang muter ya. Kedengarannya seperti permainan kata-kata. Kalau Anda ya udahlah males-malesan aja deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, salah-salah deh, asal-asalan. Kalau Anda asal-asalan itu Tuhan, Anda bukan orang Kristen. Karena orang Kristen itu nggak asal-asalan ikut Tuhan. Dia serius ikut Tuhan. Ya ini kan lingkaran kan kayak permainan kata-kata kan. Berapa banyak yang makin bingung. Semoga Anda belajar sesuatu. Saya tidak sempat menjelaskan perjanjian yang dilakukan oleh Yonatan dengan Daud. Anda tahu kata perjanjian dalam bahasa Ibrani itu artinya memotong, mencurahkan darah. Itu bukan sekedar perjanjian teken kontrak, bukan.
Yonatan dan Daud itu ada tanda luka di dalam tubuh mereka yang menunjukkan mereka punya perjanjian darah. Mereka harus ambil pisau atau ambil pedang dan menyayat bagian tubuhnya, dan darahnya Daud dan darahnya Yonatan harus menjadi satu. Bahkan beberapa suku di Afrika lebih ekstrim lagi, darah yang sudah menyatu ini harus diminum oleh masing-masing pihak. Jadi perjanjiannya Yesus dengan Anda, dengan kita, itu bukan sekedar Yesusnya yang luka-luka. Anda dan saya pun ya, mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya bayar harga. Hadiah apa yang sudah engkau berikan kepada Yesus? Sebab karena ada pertukaran hadiah. Perjanjian Allah dengan Abraham. Pertama, Allah yang berjalan di antara potongan-potongan binatang. Ada penumpahan darah. Kemudian ada sunat, juga pertumpahan darah. Yang terakhir bagiannya Abraham. Kejadian 22 ayat yang kedua. Tuhan berkata, berikan yang terbaik dari hidupmu. Aku mau anakmu satu-satunya. Oh, itu perjanjian darah. Haleluya. Dan ketika Yesus 2000 tahun yang lalu, dalam Lukas 22 ayat yang ke-20, saya mengakhiri dengan ini. Dia katakan begini, cawan ini adalah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat yang ke-20. Itu Yesus sedang berjalan masuk ke dalam perjanjian darah dengan Anda dan saya. Yesus masuk kamar loteng Yerusalem bersama dengan para rasulnya untuk perjamuan malam terakhir. Dan dia mengadakan perjanjian darah yang baru. Kalau perjanjian lama dengan darah binatang, kali ini dengan darahku sendiri. Dan Yesus tahu itu. Sejak hari ini, sejak hari aku disalibkan, ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang tercurah bagi kamu semua. Yesus masuk dalam perjanjian darah dengan barang siapa percaya. Dan karena Yesus sudah masuk dalam perjanjian darah dengan cawan perjanjian baru, maka ayat terakhir Yesaya 51 ayat 22. Ini yang terjadi ketika Yesus masuk ke kamar loteng Yerusalem, ke upper room, dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Dikatakan bahwa aku mengambil dari tanganmu piala dengan isi yang memusingkan, isi cangkir kehangatan murka, tidak akan kau minum lagi. Ini yang Yesus lakukan. Pertukaran. Aku datang dengan cawan perjanjian baru, dan aku ambil dari tanganmu, dari hidupmu, cawan murka Allah. Aku ambil. Bahasa Inggrisnya the cup of trembling. Cawan yang membuat manusia gemetar, takut mendekat kepada Tuhan, takut mati, takut disambit sama Tuhan. Cawan itu ketika Yesus masuk ke upper room, diambil oleh Yesus. Tukar. Aku kasih engkau cawan darahku. Aku ambil dari tanganmu cawan murka Allah. Cawan murka Allah itulah yang akan aku minum demi engkau. Haleluya. Karena itu ketika Anda nanti masuk dalam perjamuan Asa yang kudus, cawan yang Anda pegang bukan lagi cawan murkanya Tuhan, tetapi adalah cawan berkatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil bagian di dalam cawan berkat. Haleluya. Karena perjanjian darah yang kita miliki dengan Yesus Kristus.